Ibu dalam mata pelajaran Bahasa Indonesia. Sebelum memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa sesuai dengan kepercayaan masing-masing mulai. Tidak ada kata selesai dalam berdoa. Jangan lupa isi presensi hari ini ya. Pada pembelajaran hari ini, kita masih belajar mengenai cerita rakyat atau hikayat yang terdapat pada kompetensi dasar 3.7, yaitu mengidentifikasi nilai-nilai dan isi yang terkandung dalam cerita rakyat atau hikayat, baik secara tulis maupun secara lisan. Tujuan pembelajarannya yaitu melalui kegiatan pembelajaran dengan pendekatan saintifik dan model pembelajaran discovery learning, diharapkan peserta didik dapat mengidentifikasi unsur intrinsik yang terkandung dalam cerita rakyat atau hikayat, baik secara tulis maupun secara lisan, dengan rasa percaya diri, rasa ingin tahu, bertanggung jawab, disiplin selama proses pembelajaran, dan bersikap jujur serta pantang menyerah. Walaupun kalian belajar dari rumah saja, tetapi jangan mengurangi rasa semangat kalian untuk tetap giat belajar. Tetap ikuti proses pembelajaran dengan baik, tetap semangat, dan jangan lupa jaga kesehatan. Pada pertemuan sebelumnya, kalian telah belajar mengenai pengertian, jenis, karakteristik, dan cara menentukan ide pokok sebuah cerita rakyat atau hikayat. Pertemuan hari ini, kita akan belajar mengenai unsur intrinsik cerita rakyat. Ada yang masih ingat apa itu cerita rakyat atau hikayat? Ya, cerita rakyat atau hikayat adalah cerita rekaan berbentuk prosa, umumnya mengisahkan kehebatan ataupun kepahlawanan seseorang, lengkap dengan keanehan, kesaktian, dan mukjizat tokoh utama. Setelah memahami pengertian, jenis-jenis, karakteristik, dan cara menentukan ide pokok suatu cerita rakyat atau hikayat, selanjutnya kalian akan belajar mengenai unsur intrinsik hikayat. Ada yang tahu apa itu unsur intrinsik? Unsur intrinsik cerita rakyat atau hikayat adalah unsur yang membangun karya sastra itu sendiri atau unsur yang membangun cerita rakyat atau hikayat itu sendiri. Terdapat beberapa unsur intrinsik atau unsur pembangun cerita rakyat atau hikayat. Yang pertama ada tema. Tema adalah gagasan atau ide pokok atau dasar pikiran sebuah cerita rakyat atau hikayat. Untuk menemukan atau menentukan sebuah tema dalam hikayat, kita harus membaca secara keseluruhan teks cerita rakyat atau hikayat tersebut. Unsur intrinsik cerita rakyat atau hikayat yang kedua adalah tokoh. Tokoh merupakan pemeran dalam cerita atau orang yang terlibat dalam sebuah cerita rakyat ataupun hikayat. Penggambaran suatu watak tokoh disebut dengan penokohan. Berdasarkan sifatnya, watak tokoh itu terbagi ke dalam 3 jenis. Yang pertama ada antagonis. Antagonis adalah tokoh yang bersifat jahat. Yang kedua ada protagonis. Protagonis adalah tokoh yang berwatak baik. Dan yang ketiga ada tritagonis. Tritagonis ini merupakan tokoh penengah antara antagonis dan juga protagonis. Biasanya tokoh ini bersifat netral. Unsur intrinsik yang keempat yaitu alur. Alur merupakan rangkaian peristiwa atau kejadian yang terdapat pada suatu cerita rakyat. Alur terbagi ke dalam 3 jenis. Yang pertama ada alur maju. Alur maju adalah alur yang menyajikan tahapan peristiwa dimulai dari tahap perkenalan menuju tahap penyelesaian secara sistematis dan kronologis. Yang kedua adalah alur mundur. Alur mundur adalah alur yang menyajikan tahapan peristiwa secara mundur atau flashback. Dan yang ketiga ada alur campuran. Alur campuran merupakan campuran dari alur maju ataupun alur mundur. Bisa dimulai dengan masa lalu ataupun masa sekarang dan nantinya digabungkan.
Unsur intrinsik yang kelima yaitu sudut pandang. Sudut pandang merupakan pusat pemisahan dari mana suatu cerita dikisahkan oleh pencerita. Terdapat dua jenis sudut pandang. Yang pertama ada sudut pandang orang pertama, yaitu penulis menempatkan dirinya sebagai orang yang terlibat dalam suatu cerita. Penulis bisa melibatkan dirinya sebagai tokoh utama ataupun tokoh tambahan. Contohnya dengan mencantumkan atau menggunakan aku atau kata siapa. Lalu yang kedua ada sudut pandang orang ketiga, yaitu penulis tidak melibatkan dirinya secara langsung dalam cerita. Contohnya dengan menggunakan nama tokoh dalam cerita tersebut ataupun menggunakan kata ganti orang ketiga seperti dia, ia, ataupun mereka. Unsur intrinsik yang keenam yaitu gaya bahasa. Gaya bahasa berkaitan dengan bagaimana penulis menggunakan bahasa dan unsur-unsur keindahan lainnya. Secara umum, gaya bahasa yang biasanya digunakan dalam hikayat atau cerita rakyat adalah gaya bahasa perbandingan. Gaya bahasa perbandingan adalah gaya bahasa berkias yang menyatakan perbandingan untuk meningkatkan kesan pendengar ataupun pembaca. Gaya bahasa perbandingan itu ada beberapa jenis, namun yang biasa digunakan dalam cerita rakyat atau hikayat ada 3 jenis. Yang pertama ada majas simile. Majas simile merupakan gaya bahasa yang membandingkan suatu hal dengan hal yang lain dengan menggunakan kata penghubung atau kata bandingan. Contohnya, Laila, kau bagai bidadari dari surga. Artinya, Laila itu sangat cantik. Yang kedua ada majas hiperbola. Majas hiperbola adalah gaya bahasa yang melebih-lebihkan sesuatu. Contohnya, Putri Amba menangis sampai terseduh-seduh jadinya. Nah, di sana terdapat kalimat yang melebih-lebihkan sesuatu, yaitu melebih-lebihkan kata menangis. Unsur intrinsik yang terakhir adalah amanat. Amanat adalah pesan yang disampaikan pengarang dalam cerita rakyat atau hikayat. Bagaimana? Sekarang kalian sudah paham kan mengenai unsur intrinsik cerita rakyat atau hikayat? Jika ada yang belum paham, silahkan tulis pertanyaan kalian pada kolom komentar jika menggunakan aplikasi Facebook dan pada kolom tanya jawab jika menggunakan aplikasi Sekolah Pintar Indonesia. Jika kalian sudah mengerti, silakan kalian baca teks hikayat berjudul Si Miskin yang telah Ibu bagikan. Jika sudah selesai membaca, silakan kalian coba identifikasi unsur intrinsik yang terdapat pada hikayat tersebut disertai dengan bukti kalimat yang mendukung. Selanjutnya, dari materi pembelajaran yang telah Ibu sampaikan, apakah ada yang bisa menyimpulkan? Ya, simpulan pembelajaran kita hari ini terdapat 7 unsur intrinsik hikayat. Yang pertama ada tema, kemudian ada latar yang terdiri dari latar waktu, latar suasana, latar tempat, ada tokoh dan penokohan, ada alur, ada gaya bahasa, ada sudut pandang, dan yang terakhir ada amanat. Sekian pembelajaran kita hari ini, semoga bermanfaat untuk kita. Kita akhiri pembelajaran hari ini dengan ucapan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Sampai jumpa lagi pada pertemuan berikutnya, yaitu mengenai unsur ekstrinsik cerita rakyat atau hikayat. Terima kasih, tetap semangat dan tetap jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.